Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Jumpa lagi pada pertemuan ke-13 di semester 2. Dalam bab peluang, kali ini kita akan belajar tentang peluang teoretik dan frekuensi harapan. Jangan lupa subscribe ya. Peluang teoretik dan frekuensi harapan. Peluang teoretik atau peluang adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Peluang teoretik kejadian A ditulis P dalam kurung A, dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Dengan NA adalah banyak titik sampel kejadian A, NS adalah banyak titik sampel pada ruang sampel S. PA sama dengan NA per NS. Peluang akan sama dengan banyak titik sampel pada kejadian A per banyak titik sampel pada ruang sampel S. Sedangkan frekuensi harapan adalah peluang suatu kejadian dikalikan dengan banyak percobaan. Jadi frekuensi harapan rumusnya adalah peluang kali banyak percobaan. Sebagai contoh, yang pertama, sebuah uang logam ditos atau dilempar undi. Tentukan peluang muncul angka. Nah, untuk itu kita harus mencari dulu S atau ruang sampelnya ya. Di sini adalah satu koin. Nah, seperti kita tahu, dalam satu koin itu ketika dilempar undi atau ditos, maka yang muncul adalah bisa sisi angka, bisa pula sisi gambar. Sisi angka kita tulis dengan A besar, gambar dengan G besar, sehingga S adalah himpunan beranggotakan A, G. Anggotanya S, NS sama dengan 2, ada 2 buah anggota. Kemudian yang ditanyakan peluang muncul angka, maka kita cari kejadian muncul angka. Dari anggota S tadi, A dan G tadi, yang muncul angka berarti hanya A saja. Banyak anggotanya ada 1, A saja, ini berarti ada 1. Sehingga peluang muncul angka adalah NA per NS. Banyaknya muncul angka tadi 1, banyak kejadian seluruhnya 2. Maka peluangnya adalah 1 per 2. Contoh kedua, sebuah dadu ditos atau dilempar undi. Tentukan peluang A muncul mata dadu 5, B muncul mata dadu bilangan genap, C muncul mata dadu lebih dari 4, D muncul mata dadu bilangan prima, E muncul mata dadu lebih dari 6. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu anggota ruang sampelnya. Di sini medianya dadu. Sebuah dadu berarti ruang sampelnya adalah S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS banyak anggotanya S, di sini ada 6. Yang A, kejadian muncul mata dadu 5. Dari 1 sampai 6, 5-nya ini hanya 5 saja, muncul 1 kali. Maka banyak anggotanya adalah 1. Peluang muncul mata dadu 5 akan sama dengan NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 6, sehingga peluangnya 1 per 6. Kemudian untuk soal yang B, kejadian muncul mata dadu bilangan genap. Kita amati dari S-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap adalah 2, 4, 6. Banyak anggotanya ada 3. Maka peluang muncul mata dadu bilangan genap akan sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 6, berarti 3 per 6. Disederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 3, akan menghasilkan 1 per 2. Kemudian yang C, kejadian muncul mata dadu lebih dari 4. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang lebih dari 4, yaitu 5, 6. Banyak anggotanya ada 2. Maka peluang muncul mata dadu lebih dari 4 akan sama dengan 2 per 6. Kita sederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi 2, diperoleh 1 per 3. Kemudian yang D, kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang prima adalah 2, 3, 5. Banyak anggotanya ada 3.
Berarti peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah 3/6, yaitu 1/2. Kemudian yang E, kejadian muncul mata dadu lebih dari 6. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adakah yang lebih dari 6? Tidak ada, maka himpunan kosong. Banyak anggotanya 0. Peluang muncul mata dadu lebih dari 6 adalah NA per NS, 0/6. 0/6 hasilnya adalah 0. Nah, untuk kejadian yang peluangnya 0 itu dikatakan sebagai kejadian mustahil atau kejadian yang tidak mungkin terjadi. Contoh 3, 2 buah uang logam ditos atau dilempar undi. Tentukan peluang muncul angka pada kedua koin tersebut. Di sini adalah 2 buah uang logam. Nah, sebelumnya pada video yang sebelumnya kita sudah belajar untuk ruang sampel dari pelemparan 2 buah uang logam adalah AA, AG, GA, GG. Banyak anggotanya ada 4. Kejadian muncul angka pada kedua koin, berarti yang kedua-duanya muncul angka, yaitu AA. Banyak anggotanya ada 1, maka peluang muncul angka pada kedua koin adalah NA per NS, 1/4. Contoh 4, 2 buah dadu ditos atau dilempar undi. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5. Yang B, jika percobaan dilakukan sebanyak 90 kali, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, kita tuliskan dulu ruang sampelnya. Di sini saya buat yang dalam bentuk tabel. Nah, ini kalau kemarin kalian ada masalah tentang tabel dari 2 buah dadu, ini tabelnya. Dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita pasangkan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai 6, 6. Tidak usah dituliskan dengan mendaftar karena nanti akan terlalu banyak. Bahkan misal kalian di buku latihan sudah pernah menulis, sudah pernah membuat diagram ini, sudah pernah membuat tabel ini, ya buatlah 1 kali saja. Jika ada soal tentang mata dadu, 2 buah mata dadu, silakan lihat kembali tabel kalian. NS-nya ada 36. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Maka kita cari pasangan yang berjumlah 5. Kalau 1, 1 ini jumlahnya 2, 1, 2 jumlahnya 3. Yang berjumlah 5 adalah 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Ada 4 buah. NA-nya ada 4. Maka peluang muncul mata dadu berjumlah 5 adalah NA per NS, 4/36. Kita sederhanakan pembilang dan penyebut dibagi 4, diperoleh 1/9. Kemudian untuk menjawab banyak percobaan sebanyak 90 kali, kemudian frekuensi harapannya berapa, maka frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 tadi adalah peluang kali banyak percobaan. Peluangnya adalah 1/9 kali banyak percobaannya 90. 1/9 kali 90 yaitu 10 kali. Nah, maksudnya dari 90 kali percobaan diharapkan muncul mata dadu berjumlah 5 sebanyak 10 kali. Nah, itu yang dimaksud dengan frekuensi harapan. Contoh 5, 3 buah mata uang ditos atau dilempar undi sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul 1 sisi angka dan 2 sisi gambar. Untuk 3 buah koin, kemarin sudah kalian coba ya. S-nya adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Banyak anggotanya ada 8. Kejadian muncul 1 sisi angka dan 2 sisi gambar. Yang ada angkanya 1 dan gambarnya 2. Kalau
AAG itu angkanya 2, gambarnya 1, berarti bukan. Yang angkanya 1, gambarnya 2, yaitu AGG, GAG, GGA. Banyak anggotanya, ada 3. Yang ditanya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan kita harus mencari peluang terlebih dahulu. Maka kita cari dulu peluang muncul satu sisi angka dan 2 sisi gambar, NA per NS. NA-nya 3, NS-nya 8. 3 per 8. Banyak percobaannya 120 kali. Maka frekuensi harapan muncul satu sisi angka dan 2 sisi gambar adalah peluang kali banyak kejadian. Berarti 3 per 8 dikalikan 120. 120 kita bagi 8, yaitu 15, dikali 3, 45 kali. Artinya dari 120 kali percobaan diharapkan muncul satu sisi angka dan 2 sisi gambar sebanyak 45 kali. Contoh 6. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng putih, 5 kelereng merah, dan 9 kelereng hijau. Jika diambil satu kelereng secara acak, tentukan peluang terambilnya A. Kelereng merah, B. Kelereng putih atau hijau. Nah, ini medianya ganti, tidak hanya koin atau dadu, tapi bisa juga memakai kelereng atau bola di dalam kantong. Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu banyak kelerengnya. Yang putih ada 7, merah ada 5, hijau ada 9. NS-nya kita tulis dulu. NS-nya berarti jumlah seluruh bola. 7 tambah 5 tambah 9, 12 tambah 9, yaitu 21. Peluang terambil merah maka adalah banyaknya kelereng merah per seluruh kelereng. Banyak kelereng merah ada 5, berarti 5 per 21. Kemudian yang B, peluang terambil putih atau hijau, berarti putih boleh, hijau pun boleh, berarti ada 7 ditambah 9 per seluruhnya 21. 7 tambah 9, 16 per 21. Ini adalah peluang terambil kelereng putih atau hijau. 16 per 21 tidak bisa disederhanakan, maka dibiarkan dalam 16 per 21. Apakah peluang itu harus dalam bentuk pecahan biasa? Tidak, peluang itu bisa dalam pecahan biasa, bisa dalam bentuk desimal, bisa pula dalam persen. Kemudian nilai peluang itu ketika sama dengan 0 berarti kejadian yang tidak mungkin. Kalau peluangnya sama dengan 1 berarti kejadian yang pasti terjadi. Nah, apakah peluang bisa lebih dari 1? Tidak, nilai maksimal dari peluang adalah 1. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ingat, rumus peluang adalah NA per NS, banyak kejadian A per banyak kejadian seluruhnya. Sedangkan frekuensi harapan FH akan sama dengan peluang dikalikan banyak percobaan. Nah, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.